Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Meta Ads Mastery. Yap, kali ini kita lanjutin lagi di episode ketiga. Kita akan bahas kisah aku ya, dari awalnya trial dan error sampai menuju closing pertama. Oke teman-teman, ini adalah kisah aku ya, dari awal aku belajar ya Meta Ads ya. Ini dari aku nggak tahu sama sekali, nggak pernah dengar apa itu digital marketing ya. Mungkin sekali buat doang, apalagi Meta Ads itu ilmu apaan itu ya. Dan akhirnya alhamdulillah ternyata aku saat ini memang dapetin rezeki ataupun ya cuan dari sini semua ya. Oke, dulu awal mula aku beriklan itu aku nggak tahu teman-teman, nggak paham apa itu Meta Ads, nggak ngerti sama sekali ya. Dan karena aku penasaran, aku nontonlah di YouTube gitu ya. Nah, kenal lah sama ini mentor yang berjasa lah untuk aku ya, Mas Fahmi. Di YouTube beliau ngajarin dan cara ngajarnya itu enak banget ya, gampang untuk dipahamin sehingga aku pun ikutlah tuh eh, kelas dia gitu kan di Mahir Digital. Nah, lalu ketika aku sudah mulai ngikutin kelas itu, aku mulai coba-coba lah tanpa modal yang besar ya, cuma modal rasa semangat ya, rasa penasaran yang cukup tinggi waktu itu ya. Dan ternyata ya ketika aku nguji di pertama kali, ngetes di pertama kali, closingnya apa? Nol besar. Nah, campaign pertama aku tuh jalanin buat properti ya. Nah, mungkin karena aku langsung jualannya properti ya, yang memang itu high tiket ya, penjualan yang cukup tinggi ya. Nah, aku jalanin properti ya dengan campaign pertama aku itu budgetnya 500.000 dalam seminggu tuh ya. Tapi nggak ada satupun yang survei, apalagi closing. Survei aja nggak ada, apalagi closing gitu ya. Nah, aku ingat banget rasanya ketika itu ya, aduh rasanya itu campur frustasi, nyesek gitu ya. Karena udah ngeluarin duit tuh 500.000 tapi nggak ada closing ya. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan aku belajar terus, akhirnya aku sadar ya, bahwa ternyata kegagalan pertama itu bukan akhir ya, tapi itu adalah pelajaran pertama. Itu pelajaran. Karena sejatinya nggak ada yang gagal. Gagal itu ketika kamu udah berhenti berusaha, itu baru gagal. Tapi kalau kamu masih berusaha dan mau nyoba lagi, kamu belum gagal sejatinya ya. Dan titik balik ini menjadikan aku mulai paham terkait dengan teknik dalam beriklan. Gimana sih cara beriklan yang baik dan benar itu gitu ya. Dan akhirnya aku mulai paham. Pertama, aku bikin konten yang memberikan benefit gitu ya langsung kepada customer. Kalau mungkin sebelumnya cuma fitur ini, rumah ini tuh buat dari ini, ya segala macam. Ya ternyata nggak bisa gitu juga. Kita harus ngasih tahu benefit untuk mereka apa, keuntungan buat mereka apaan gitu ya. Dan terus aku rancang konten yang menyelesaikan masalah dari customer. Ya mereka kan punya masalah, kita yang ngasih solusi. Jadi produk kita itu ngasih solusi atas kehidupan dia. Nah itu aku mulai rancang, oh gini nih cara bikin copywritingnya, cara bikin kontennya gitu ya. Dan yang ketiga aku mulai edukasi dulu ya, bukan langsung hard selling doang, tapi ada edukasinya dulu tuh, ada ngasih tahu, oh ini loh manfaatnya, ini loh fungsinya segala macam ya. Nggak langsung jualan misalnya, jual rumah ini harga 3M, ya orang nggak langsung mau gitu kalau langsung dijualin gitu. Tapi harus kasih tahu dulu kenapa mereka harus beli, alasannya apa gitu ya. Dan keempat, terakhir ya, aku belajar lebih lagi untuk memahami target market. Aku mulai pelajari lagi siapa sih yang cocok untuk aku jualin untuk properti aku yang harganya miliaran ini gitu ya. Dan akhirnya aku mulai belajar gitu ya ke banyak guru dari YouTube, e-course segala macam ya. Dan ini jadi titik balik aku lah ketika aku mulai beriklan ketika itu. Dan kamu harus tahu ya, buat kamu yang juga mungkin jualan ya, mungkin teman-teman yang mau jualan produk digital, produk fisik segala macam ya, ini bisa jadi pembelajaran ya, agar nggak jatuh lagi kayak aku itu ya, gagal dalam beriklan di awal gitu ya. Nah, kamu harus tahu ya bahwa Meta Ads itu bukan sekedar tentang jualan produk, tapi tentang gimana kita bisa memahami manusia. Karena yang kita targetin itu kan manusia ya, yang ngelihat konten iklan kita itu juga manusia. Jadi kita harus benar-benar paham siapa yang melihat iklan kita, siapa target market kita gitu ya. Nah, ternyata momen ajaib itu akhirnya datang teman-teman ya. Suatu pagi teman aku ngechat ya, sahabat aku Rifki ya, dia itu CS dan juga tim lapangan ya di project
kita gitu ya. Ternyata setelah sekian purnama ya, akhirnya alhamdulillah aku closing ya. Closing deal, dan terlebih closingnya teman-teman nggak satu tapi dua langsung closing tuh ya. Itu closing pertama aku ya. Closingnya langsung properti ya. Bayangin jualan properti aja bisa lewat sini gitu ya, lewat Meta yang harganya itu 1,79 M, aku closing 2. Nah, ini titik balik aku tuh ya, titik balik aku mulai semangat lagi jadi bahan bakar. Wah, ternyata Meta Ads ini bisa banget untuk kita jualan gitu ya. Nah, ini jadi momen ajaib lah, sehingga aku pun mulai serius lagi beriklan ya, banyak produk-produk yang aku jualan lewat iklan gitu ya. Nah, mungkin ini 5 pelajaran terbesar yang mungkin bisa teman-teman ambil dari perjalanan kisah aku gitu. Yang pertama, not magician. Iklan itu bukan sulap teman-teman ya. Itu proses yang harus dilatih tiap hari, di improve tiap hari, belajar tiap hari. Nggak ada yang gampang langsung tiba-tiba kamu beriklan langsung kaya raya, nggak gitu konsepnya ya. Yang kedua, data is king. Data itu nggak pernah bohong teman-teman. Kalian harus paham gimana caranya baca data ya. Tenang aja, nanti di akhir kita akan pelajari itu dengan detail banget ya. Ya, pelajari bukan dihindari. Data itu penting banget ya. Yang ketiga, kita tuh harus jadi problem solver. Jangan fokus cuma nyari cuan doang ya, tapi fokus bantu orang. Kayak aku nih, aku misalnya ya bantu teman-teman ya lewat e-course ini. Ini nggak cuma sekedar nyari cuan buat aku doang, tapi aku bisa bantu teman-teman yang ngeliatin video ini bisa jadi tahu terkait dengan Meta Ads, bisa praktekin dan bisa ngasilin cuan, bisa bantu orang juga nantinya. Itu tuh, itu harus jadi mindset tuh ya. Nah, yang keempat yang nggak boleh teman-teman lupakan adalah ilmu adalah kunci ya, kunci. Ilmu adalah kunci ya. Karena orang yang belajar itu dia jadi lebih tahu prakteknya mau diarahkan kemana nih. Iklan ini mau ditargetin kemana. Karena ilmu itu adalah kunci utama sebelum kamu beriklan dan juga praktek nantinya. Ya, dan terakhir yang harus kamu pahamin adalah harus punya mental yang kuat, best mentality. Sabar ya, tapi tetap gesit, konsisten, tapi bukan impulsif ya. Nah, ini harus kamu latih terus mentalnya. Ya, pertama nggak boleh nyerah. Ya, ketika gagal sekali jangan langsung nyerah. Karena itu harus kamu cari tahu apa penyebab kegagalan kamu, evaluasinya ada di mana nih gitu ya. Konsisten, belajar terus, semangat dalam mempelajari segala sesuatu ya, itu adalah kunci. Nah, kalau 5 ini sudah kamu pelajari gitu ya, ini bisa jadi pelajaran yang sangat berharga banget untuk kamu nanti ketika mulai terjun ke dalam dunia periklanan nantinya. Oke? Nah, semua orang itu bisa ngiklan teman-teman, tapi yang konsisten belajar dia yang menang. Oke? Setuju ya? Kamu harus tetap semangat ya ngikutin e-course aku sampai akhir ya. Oke? Janji ya. Oke. Nah, udah selesai kita di chapter pertama, di chapter opening ini ya, pengenalan ya terkait dengan Meta Ads Mastery ini, terkait dengan Meta Ads segala macam, mulai dari why tadi itu, what, apa itu Meta Ads, dan kisah perjalanan aku. Dan next di chapter kedua kita akan bahas terkait dengan pondasi ya dan mindset Meta Ads. Oke? See you di next video. Bye.